Terlihat. Terlihat ya. Nah, jadi PWM ini atau kepanjangannya pulse width modulation itu sebuah teknik di microcontroller. Jadi dia untuk menghasilkan hasil yang seakan-akan analog tapi dari komponen yang digital. Untuk ilustrasinya itu seperti ini. Pada logika digital, sesuatu itu antara nyala atau mati aja, ya kan? Jadi antara kita menyalakan lampu ya nyala, logikanya 1, kalau mematikan lampu logika 0, mati, sudah gitu aja. Cuma kasusnya ketika kita mau membuat lampu ini nyala, tapi nyalanya bukan nyala terang sepenuhnya, jadi ada skalanya. Oh, misalnya agak redup, misal gitu, atau agak terang, atau sangat terang. Itu gimana sih caranya? Nah, itu jawabannya adalah di penggunaan fitur PWM ini pada microcontroller. Nah, PWM sendiri itu sistemnya seperti yang digambarkan di grafik ini. Jadi dia pada pin PWM atau pin pin yang ada di microcontroller itu dia akan menghasilkan sinyal digital sebenarnya tetap 1-0. Cuma habis itu dia punya pergantian antara 1 dan 0 itu pada skala mikrosecond yang nggak terlihat mata tentunya. Nah, di situ semakin dekat jarak antara logika 1 dan logika 1 kembali, itu nanti semakin terang. Kalau semakin jauh seperti ini nanti semakin gelap. Itu kalau logikanya LED ya. Artinya semakin dekat itu nanti aktifnya ini nilai keaktifannya semakin tinggi gitulah katakanlah, dan semakin jauh semakin renggang, semakin redup. Seperti itu gambarannya. Itu gambaran umum aja sih. Mungkin kalau sebelum tak kasih kesempatan buat bertanya, mungkin saya kasih satu ilustrasi dulu aja. Di sini saya ingin membuat contoh menggunakan motor DC. Jadi kita menggerakkan motor DC, gimana caranya motor DC ini bergerak jadi nggak langsung cepat gitu. Jadi pelan-pelan dulu, lalu baru kencang, misalnya gitu ya. Komponen yang dibutuhkan Arduino Uno, terus ada kita pakai modul driver saja, pakai L293D. Nah, terus motornya motor DC. Pilih yang aktif. Nah, sebagai catatan, perlu dicatat, soalnya kalau Arduino ya itu untuk pin-pin selain itu kalian mau pakai analog write pun nanti hasilnya tetap seperti digital, karena ya memang hanya pin-pin ini yang kita rangkai seperti ini saja. Kita ambil power.
outputnya ini, outputnya driver terhubung ke motor. Oke, harusnya secara rangkaian cukup sih. Kita langsung programnya saja. Untuk programnya tadi kita pakai pin berapa aja, ada pin ke-9 dan ke-10 output digital setelah itu nilai PWM-nya naik yang nantinya menyebabkan putaran motornya pun lebih cepat. Nah, RPM-nya naik juga. Lalu nol sampai 255. Untuk program ini sebenarnya sederhana ya untuk pemahamannya. Jadi dia pertama dengan nilai PWM 100, oke, sukses ya. Terus kita ambil filenya, copy, copy path, coba naikkan dulu ya. 2 detik lah, katakan. Kita klik lagi. Putaran motornya selama 2 detik. 2 detik tambah cepat. Nih, kembali ke lambat lagi. Teman-teman ada ada yang
enggak? Bentar. 1 saya masukkan ke 5, 1 saya masukkan ke 3, oke. Oh, oh, 5. Bentar Mas Ali, sorry nyela. Kenapa? Aku tanya ke teman-teman juga sih. Ini aku yang putus-putus atau dari Mas Ali ya teman-teman? Barangkali di kalian gimana? Iya Mas, putus-putus juga Mas. Oh, putus-putus juga. Sekali yang putus-putus. Putus-putus ya. Putus-putusnya mulai dari mana? Dari tadi. Dari tadi. Waduh. Mulai pas masuk Aduh. program. Pas masuk program sih. Oh, mulai pas masuk program putus-putus ya. Tak ulangi pas bagian program kalau misalnya memang misal apa? Bukan ngulangi sih, maksudnya tak jelasin ulang di bagian program. Kalau misal putus-putus sekarang udah lebih jelas belum? Sudah Mas. Apa Jelas, masih putus-putus? Oh, jelas kan? Oh, Jelas Mas. oke. Kayaknya tadi sering putus-putus. Jadi kalau misalnya putus-putus ya terima kasih. Tadi siapa? Mas Victor teh. Tolong kalau yang lain juga misal apa ngamati terus ada putus-putus langsung interupsi aja ataupun interupsi lewat grup WA. Biasanya grup WA sih lebih lancar. Nanti langsung tak cek soalnya kan aku juga HP-nya tak standby. Tetap tak lihat juga HP-nya. Oke. Langsung balik ke program lagi aja. Ini di sini ada sebentar penjelasan Proteus tadi putus-putus enggak? Yang bagian Proteus. Halo? Iya sempat Mas. Oh, sempat putus-putus. Oke lah. Yang penting sih kalau di Proteus ini yang jadi catatan ya. Ini kalau di Arduino Uno ataupun ya keluarga RWM itu pakai pin-pin yang di situ ada simboling ini. Itu berarti pin support untuk PWM secara defaultnya seperti itu. Karena kalau kalian pakai pin-pin lain seperti katakan pin ke apa? Pin ke-8 ataupun pin ke-7 yang enggak ada simbol itu nanti kalian set misalnya analog rate pun hasilnya enggak seperti PWM, hasilnya seperti digital biasa, antara nyala sama mati aja. Jadi gitu. Oke. Kalau prosesnya itu aja. Ini nanti tak copy kok kan ke grup dan nanti saya juga buka tanya jawab. Jadi santai aja. Oke, ini program ini ataupun motor satu lah katakan motor satu tuh ini. Motor satu saya gerakkan dengan nilai PWM 100. Motor satu. Sedangkan motor 2 saya gerakkan dengan 250. Kira-kira apa bedanya? Kita masuk aja ke sini langsung. Nah, terlihat deh bedanya, kecepatannya antara motor 1 dan motor 2.
Atau mungkin yang motor satu tak kurangi lagi. Di kenyataan sih biasanya tak kasih nilai 50 udah hendak gerak. Tapi ya coba aja. Kalau simulasi kan kadang nggak seakurat itu. Nah, sekarang apa kata lihat bedanya? Beda kecepatannya antara motor 1 dan motor 2. Terlihat Mas. Terlihat Mas. Lihat ya. Nah, jadi gitu pengaplikasian PWM itu ya pengaplikasiannya kalau di robot ya, kalau kalian butuh robot yang bisa belok kanan kiri itu pasti kalian butuh PWM untuk gerakannya yang lebih mulus lah. Kayak kalau digital kan ya dua-duanya jalan bareng, dua-duanya kenceng, akhirnya gerakannya nggak mulus. Pengaplikasiannya banyak, nggak cuma di motor aja, di LED, terus ya macam-macam lah. Sebatas ini dulu ada yang ditanya nggak? Dari programnya atau dari rangkaiannya dulu? Nanti soalnya kalau misalnya nggak ada pertanyaan langsung. Assalamualaikum Mas, saya izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya silakan, gimana? Itu yang program Mas, Oke, program. di bagian program itu kan ada masukkan variabel itunya dulu. Yang belakang itu bagian apa Mas ya? Saya kok lupa Mas. Yang mana? Nah, Ini, yang Pak. itu yang 50 50. 0 apa kayak itu? Ya, namanya itu apa Mas? Ini. Lupa Mas. Ya, sebagai pengingat Ini. aja Mas. Yang ini loh. 9, nah itu 50 itu. Nah, 9 ini pinnya. Pin yang mau tak kasih nilai itu. Sedangkan 50 ini nilai ininya, nilai apa? Nilai PWM-nya. Kan kalau digital, ini kan analog rate ya namanya. Ini analog rate. Kalau digital rate kan kita kayak gini kan biasanya. Digital rate misalnya 9 gitu ya. 9 high biasanya gini. High. Nah, sedangkan kalau analog rate itu kita bisa pakai range. Sorry Mas, bisa diulang Mas. Punya aku tadi trouble Mas jaringannya. Jadi Oh ya. Gini. Kalau ini apa namanya? Jadi kalau ini di analog rate, ini maksudnya yang 9 ini 9, 10, 3, 5 ini maksudnya pin yang dikontrol. Ini kan kelihatan yang di sini kan ada pinnya. Pin 3, 5, 9, 10. Sedangkan kalau 50 ini nilainya, nilai PWM yang dimasukkan. Ini nilainya itu range dari 0 sampai 255. Kalau 255 ya berarti maksimal putarannya nanti di kasus motor. Kalau misalnya 0 ya mati, motornya nggak gerak. Gimana? baik Mas, terima kasih. Sangat jelas. Oke, siap. Maaf jika ada salah kata atau gimana tadi Mas. Santai. Mungkin ada lagi yang lain. Assalamualaikum Mas. Ngelek ya? Kok ngelek aku ta? Enggak net, enggak. Maaf Mas. Gimana?
ada yang mau ditanyain apa kepencet aja. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Itu kan baca Gimana? ke 13 Mas ya, untuk Arduino Mas ya. Dan kalau saya menggunakan integer kan berarti Ah, kurang sampai kurang lebih 25 berapa itu ya? Kalau inputnya saya masuk apa? Oh, kalau integer kan gimana? 0 sampai sekian 200 lebih kalau nggak salah Mas ya. Ya, Memasukkan 255. Ah, iya. 200 Range. ya. Saya memasukkan Ah, seperti gini Mas variabelnya. Integer A sama dengan 14 itu saya harus masukkannya di mana Mas? integer A14 Mas. Maksudnya gimana maksudnya? Ya, kan kalau 14 itu maksudnya saya memasukkan motornya kan bisa gini Mas ya. Integer motor sama dengan itu dinilai PWM-nya antara 0 sampai input 13 itu kan Mas. Seperti 0, 1, 2, 3, 4. Saya ingin memasukkan tapi di luar itu Mas, di luar input itu. Apakah ada Mas ya? gimana? Input virtual gitu. Ya, silakan gimana? Seperti input virtual gitu Mas. Apakah bisa gitu? Input virtual itu maksudnya gimana? Kan kalau integer kan 0 sampai 200 sekian. Kan inputnya kan kalau Ya. 13 kan Mas. Nah itu saya ingin di luar input 13 itu, apakah bisa gitu kalau Arduino atau enggak bisa gitu? Oh, ya tergantung jenis Arduino-nya. Oh, ini maksudmu pin-nya toh? Kan pin ini kan pin ini bukan nilai variabel biasa. Ini pin nano maksudnya. Pin yang ada di Arduino. Pin yang ada di Arduino kan 0 sampai 13 pin digitalnya. Sedangkan pin analognya itu ada A0 sampai A5 gitu. Tapi kalau kamu misalnya pakai yang lain gitu ya, Arduino Mega katakan, itu nanti bisa lebih banyak. Nah, ini Mega ini nanti bisa ya ini bisa hitung coba, ada kurang lebih 53 ya berarti. Ada 53 pin digital, pin analognya ada 16. Enggak sih, ini harusnya bukan 54, satunya 16. Baik Mas, terima kasih atas informasinya. Oke, siap. Mungkin ada yang lain? Nah, kalau belum ada pertanyaan lagi, ini ada eksperimen time. Jadi ada ya masalah dari saya lah. Oke, untuk yang pertama itu bikin ini sederhana sih, menggerakkan motor tapi berdasarkan potensiometer. Jadi nanti kalian tambah satu potensiometer di sini.
katakan ini ya. Ini potensio ditambah. Nah, ini potensio ini kalau semakin dikatakan ditambah nilainya gini. Ini nanti kecepatan motornya ini semakin kencang. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau dikecilkan nanti semakin pelan-pelan sampai nanti akhirnya mati, katakan gitu. Salah satu aja yang dikontrol. Kalau mau dua-duanya juga tidak masalah. Nah, itu permasalahan pertama. Sedangkan sebentar, permasalahan pertama dulu, mungkin ada apa kurang jelas nggak instruksinya? Soalnya nanti yang permasalahan kedua saya butuh ada sedikit pendetailan untuk soalnya kan belum pernah ya sebelumnya menggunakan LDR di Arduino. Seenggaknya di inilah di pertemuan kita kan belum pernah. Mungkin teman-teman yang lain ada yang udah pernah ya. Ya, alhamdulillah. Coba, yang pertama ini instruksinya apa? Sudah jelas? Insya Allah cukup, Mas. Jelas ya? Oke, nanti kalau misalnya masih kurang jelas pun bisa ditanyain di grup. Lalu untuk yang kedua ini buat simulasi robot pengikut cahaya menggunakan 2 sensor LDR. Kita pakai ADC juga. Kita pakai ADC. Tapi rangkaiannya seperti ini. Rangkaiannya kita pakai pull down. Ini LDR ya. Ini LDR yang kita pakai, pastikan yang aktif. Sebenarnya kalau nggak salah ini juga bisa, tapi biasanya sih pakai yang ini. Nah, terus dikasih resistor. 10 kilo ohm, katakan ini untuk membuat rangkaian pull down. Sini kita kasih source 5 volt, ini ground. Nah, nanti di sini ini bisa kalian masukkan, katakan ke sini ke A0, A1 bisa. Ini contoh rangkaiannya. Nah, nanti kalian bikin 2 seperti ini. Gimana caranya untuk untuk robot pengikut cahaya? Sebelumnya di sini udah pada pernah lihat robot pengikut cahaya belum? Oke lah, kalau misalnya butuh ilustrasi seperti ini. Ini ada yang dekat ya. Oh, belum. Oke, saya kasih ilustrasi. Sebenarnya nanti tak kirim video robot pengikut cahaya juga ke itu, ke mana? Ke grup. Tapi di sini ilustrasi secara sistem dulu aja. Jadi katakan ini gambar jelek aja ya. Katakan ada ini bodi robotnya, terus ini motornya. Ini ada motor 1, kan motor 2. Terus di sini ada 2 sensor. Di sini sensor 2. Cahaya ini ketika cahayanya datang dari sini, intensitas cahaya di sini lebih besar. Ini nanti motor 2 akan bergerak maju. Sedangkan motor 1 bisa diam. Diam aja, jangan dibuat mundur. Diam. Kebalikannya, kalau yang dapat cahaya ini sensor 2 dan sensor 1 katakan dia nggak mendapat cahaya, motor
satu atau motor yang di kanan ini dia bergerak maju, ininya diam. Jadi untuk apa? Jadi seakan-akan gini ya, seakan-akan sensor 2 ini hanya mengontrol ini, mengontrol motor satu, sensor satu mengontrol motor kedua, kanan mengontrol kiri, kiri mengontrol kanan. Ilustrasi ini jelas nggak? Jelas, Mas. Oh jelas ya. Kalau misalnya masih kurang jelas pun nggak apa-apa sih, sekali tak liatin contoh videonya. Coba. Itu sebenarnya robot pengikut cahaya ini kita nggak perlu nggak perlu Arduino pun bisa, tapi kan ini contoh pengaplikasian aja. Nah ini kelihatan ya videonya. Nah ya kita senteri salah satu. Nah, jelas nggak ilustrasinya berarti sejauh ini? Jelas, Mas. Oke jelas ya. Terus oke, berarti instruksinya hanya dua itu. Silahkan waktunya dimanfaatkan. Mulai dari yang mudah dulu aja. Yang nomor satu kan lebih mudah. Waktunya bebas sih sampai jam 8.15 itu kalian udah bisa dua-duanya atau salah satu, atau di tengah-tengah nanti kalian mau lapor progres atau apa, silakan. Ini saya sambil nunggu tak off cam dulu, tapi saya standby kok, santai aja, saya off cam aja. Terus ini saya untuk instruksi terus rangkaian itu saya share ke grup. Izin stop sharing screen. Oke. Ya, silakan untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan pun silakan. Oke guys, silakan. Seenggaknya salah satu aja deh yang udah, barangkali nanti temennya yang lain udah yang kedua, temennya satu lagi udah yang pertama, jadi nanti bisa dua-duanya itu nyampein hasilnya. Gitu aja sih. Oke, silakan.
Izin bertanya, Mas. Silakan gimana? Tadi memakai motor yang aktif ya, Mas? Ya, aktif pakainya. Iya. Baik, Mas. Terima kasih, Mas.
izin bertanya mas. Permisi mas. Permisi mas. Halo, halo. Oh ya, maaf tadi sempat keputus. Gimana? Ya, mas saya ini bingung cara ngerunning sama mengcopy programnya ini gimana ya mas caranya? Tombol runningnya di sebelah mana? Platform iyo. Oke. Ya. Tadi agak keputus-putus mas. Permisi mas. Ya. Gimana? Start screen dulu coba. Baik mas, izin share screen mas. Ya. Ini ya mas. Ini cara merunningnya sama mengcopy programnya. Itu yang ada gambar kayak apa? Kayak alien itu di kiri sendiri. Yang di sebelah Kiri, sebelah kiri. Pinggir sendiri. Paling pinggir, sebelahnya lagi. Yang gede itu. ini. Sebelahnya. Oh ini. Nah, ini. Klik. Lalu Terus itu ada tulisan build itu. BUILD. Build. Oh iya. Atasnya upload. Nah, itu di build dulu. Nah, udah kan, sukses kan? Setelah sukses kembali lagi ke file-filenya tadi ada gambar kertas-kertas itu di atas. Nah, itu klik PIO. Titik PIO itu .pio yang atas, folder atas. Nah, itu klik Uno. Nah, terus ada firmware.hex bawah. Nah, itu firmware.hex. Klik kanan. Copy path. Terus tinggal dimasukin. Maksudnya gimana ya? Klik dua kali. Klik dua kali. Nah, terus habis itu Ctrl V di program file itu. Di Ctrl V. Nah, udah. Iya. Oke. Terus di run pakai itu yang segitiga di bawah itu. Nah, itu. Nah. Baik mas, terima kasih mas. Oke. Stop sharing mas. Oke, silakan. Oh ya, Mas izin tanya, Mas tadi komponennya yang nyambung ke motor apa, Mas? Nyambung ke motor itu L293D. Tak tulis ya di L293D. Oke, terima kasih, Mas. Oke.
Sudah jam 8.16, mungkin ada yang mau menunjukkan progresnya. Atau mungkin ada yang kesulitan? Oh, silakan yang ngecat tadi, coba kalau mau share screen. Siapa yang bilang Zismeka? Izinnya share screen, Mas. Ya, silakan. Oh ya, BTW ini untuk adminnya siapa maksudnya? Adminnya Robolik yang rekam, direkam nggak sih? Screen record Ya, direkam. direkam ya. Ya. Pesan untuk adminnya, nah di bagian ini nanti di apa namanya, dicoba di cut, terus habis itu di upload. Jadi khusus kayaknya teman-teman ini banyak yang sering lupa di bagian ini, bagian nyari file hex. Jadi nanti ada satu video khusus, video pendek, isinya cara mencari file hex di platform I/O. Oke, enggak apa-Pak, ayo. Oh ya, ya. Sudah di build? Sudah ya? Sudah kelihatan, Mas. Sudah, terus habis itu coba klik yang itu, yang kertas-kertas itu yang atas. Terus PIO, nah itu Uno. Nah. Aduh, settingan apa sih? Compilernya biasanya. Compilernya ada. Coba build-nya pakai yang Uno, build-nya pakai yang itu. Kalau tetap nggak muncul sih, coba dilihat lagi, ada enggak? Tidak muncul. Nggak muncul ya? Iya. Sebentar. Pakai apa sih? Ngedit di Python-nya sih. Aku agak lupa juga. Saya stop screen, Mas. Oh, boleh. Berarti untuk yang admin tadi bukan yang ini, apa kalau mau ngekat dikatnya yang aja, yang apa namanya? Yang tadi kan sebelumnya ada juga yang sempat minta tolong untuk langkah-langkah mencari file hex sama masukin ke Teus. Sebentar, untuk yang ini, untuk yang Abdul Aziz ini saya tak cariin solusinya. Dulu tuh ada, bukan masalah baru, masalah udah klasik juga. Cuma aku agak lupa lokasi filenya itu, lokasi file yang harus diubah. Ya, nanti bagian kalau yang gini-gini disendiriin aja. Jadi nanti bikin playlist baru gitu, troubleshooting. Jadi nanti kalau teman-teman mau nyari-nyari di YouTube-nya, langsung nanti biar ada tersendiri kan gitu, yang playlist troubleshooting. Soalnya kayaknya kalau misalnya harus nyari sendiri di file APCOG gitu, di video yang satu zaman itu kan mungkin teman-teman juga agak kesulitan juga gitu. Ya, benar-benar. Nah, untuk siapa? Abdul Aziz, cek. Abdul
Abdul Aziz Meka. Ya, Mas. Coba buka di ini di file explorermu di komputer. File explorer itu nanti buka sampai ke directory-nya user. Coba sambil share screen. Baik. Udah, lihat, Mas. Nah, itu coba buka users. Itu kan ada users. Terus Asus itu kayaknya, Asus. Nah, itu yang platform I/O, klik. Terus klik package. Klik package framework Arduino AVR. Ini bentar, harusnya di situ, kalau nggak ada coba ke ke platform I/O lagi, ke platforms, Atmel AVR gitu. Nah, builder. Nah, yang main itu ada main kan, nah, diklik. Udah diklik. Jadi apa belum? Ini, Mas, hasilnya. Kenapa? Main ini kan. Nah, yang itu diklik dibuka. Sudah kelihatan, Mas. Sekarang sudah belum kelihatan. Ini. Gimana? Belum kelihatan share screen-nya. Oh iya. Sudah kelihatan. Ini, nah sudah. Terus coba cari. Oh, Batman AVR nggak ada kayaknya. Harusnya ada sih. Builder. Bentar, aku soalnya sambil buka di punya aku juga. Itu coba Ctrl F. Sudah. Terus cari ini, kita kirim di chat Meet.
Harusnya bisa sih. Bentar. Harusnya ada. Ada mas. Punya Mas sebelumnya kayak gini nggak? Sebelumnya bisa. Sebelumnya bisa. Nah, coba VS Code-nya yang di refresh aja, di close terus di open lagi. Mas. Hmm. Nah, itu apa namanya? VS Code-nya, bukan platform IO-nya. Jadi VS Code itu kamu close dulu. VS Code-nya. Ya. Terus open lagi. Nggak ada ngeblok tuh, platform IO. Nah, terus di build lagi coba. Nah, coba terminalnya kamu scroll coba. Ngomong bacaannya. Iya, sih. Nah, itu yang kamu compile barusan itu coba, bukan yang pin PWM. Coba kan kosong kan itu. Coba yang itu kan di bawah itu ada folder coba nggak sih? Ya. Di bawah sendiri. Itu di remove dulu coba. Oh, nah di yang ini yang bawah sendiri. Itu di klik isinya apa sih itu? Sebelum File kemarin. Oh, file lain kan itu di remove dulu aja. Nah, sekarang dia loading ulang kan. Bentar, harus ditunggu dulu aja. Nah, sekarang build. Build-nya yang Ya, itu nggak apa-apa. iya. Udah kan. Jadi dari itu kamu sebenarnya belum ke compile. Kayak gitu. Coba. Belum gerak ya? Coba lihat programmu.
Oh, udah di start belum sih dari tadi? Itunya. Eh Proteusnya. Sudah di stop. Di ini, di start tadi udah. Oh, tadi udah sih. Udah di start. Oh, ya, oke. Oke, itu kan di map. Analog red pot. Nah, itu pot itu kamu itu sampai analog right yang mau kasih nilai itu bukan potnya, bukan potensionya, tapi motor yang kamu mau gerakin. Misal motornya di pin 9 kan berarti. Sama untuk mencegah logika floating itu, jadi 2 pin itu kamu kasih nilai, tapi yang satunya 0. Itu kan ada motor kan gerakinnya kan. Motor kan gerakin, untuk gerakin satu motor kan ada 2 pin, ya kan? Ya. Nah, pin sebelahnya itu kamu kasih nilai 0. Di itu di bawahnya itu, di bawahnya analog right yang itu, yang bawah itu kamu enter, tulis baru lagi. Analog right, WRITE. Yang itu kamu low bisa low 0 ya sama. Ntar itu bukan 6, yang satunya jadiin itu loh. Coba lihat rangkaian Proteus 9 lah, 9 kan. Itu kamu yang mau digerakin motor 1 atau motor 2? Motor yang ini, Mas. Motor yang itu ya, berarti yang satunya itu yang 5, pin kelima yang kamu kasih 0. Yang kamu kasih low itu yang 5. Itu kan 6, satunya 5. Nah, di bawah itu. Nah, kamu tulis saja 5. Ya, terus dipilih coba. Yang enggak, atasnya tetap 6. Oh. Yang barusan itu tetap 6. Jadi 6 sama 5. Yang analog rate yang atas itu 6, yang satunya 5. Kan bawah atas tuh. Nah, itu yang satunya 6, yang satunya 5. Minang. Gini. Gini. Coba cek di mid. Tak kirim.
Nah, yang atas berarti dihapus saja yang 5 motor di programmu. Cek cpp itu main.cpp. Nah, scroll bawah. Halo, Sudah, Mas. cek suaraku. Seperti ini, Mas. Halo. Kedengeran nggak? Terdengar. Terdengar kan? Terdengar. Yes, terdengar kan? Jadi ya, di langsung di build terus dicoba aja. Coba diturunin dulu. Nah, sudah bisa ya. Terus. Mungkin pelan kan itu. Coba sampai port itu berarti mati kan motornya. Oke, sip. Nggak bisa berarti. Sip. Kok masih gerak? Mati. Ya itu masih jalan. Non. Tapi sih kalau dari Sudah. pinnya udah mati ya. Semakin Oh, aman. Udah, berarti rada anu aja. Oh, kamu pakai jenis motor yang ini sih. Ini motornya setauku emang ada apa namanya? Kayak gerakan sisa gitu. Jadi dia apa ya? Kayak nggak ngerem langsung gitu, enggak. Kalau misalnya berhenti ya biasanya ada pelan-pelan dulu sebelum berhenti. Ya, paham. Oke, berarti udah bisa yang pertama. Tinggal kalau misalnya mau langsung lanjut yang instruksi kedua langsung. izin stop screen, Mas. Terima kasih. Ya, silakan. Oke. Mungkin yang lain ada yang mau nunjukin progresnya? Atau mau ada kesulitan atau apa? Silakan. Nah,
Assalamualaikum Mas. Izin bertanya Mas. Ya, silakan. Itu kan terjadi error Mas ya. Inisialisasi sih, seperti inisialisasi sebelum A, seperti sebelum variabel. Tapi itu sudah saya masukkan integer. Tapi kok tetap bisa? Itu kenapa itu Mas? Coba share screen aja, coba tunjukin yang mana. Apakah sudah masuk Mas? Ya, sudah masuk itu share screen-nya. Ya, terus sebentar. Itu kok kok dibuat pot A pot B kenapa? Terus kok ada spasinya dibikin variabel? Lihat spasi Mas. Nggak boleh, nggak bisa spasi kalau kalau variabel. Bisa. Iya. Mungkin. Minimal underscore lah atau ya tanpa spasi gitu. Oh, soalnya belum pernah pakai VS Code saya Mas. Maaf Mas. Oh, itu jangankan VS Code di apa di C pada umumnya juga gitu. Ya wis, tapi enggak apa-apa. Dicoba lagi. Oh, baik Mas. Nah, dihapus spasinya nanti masih error enggak tuh. Permisi Mas. Oh ya. Punya saya masih belum bisa berputar Mas. Oh, coba Mungkin ini ya. ada berapa? Oh, baik, izin share screen Mas. Oke, silakan. Oke, sudah terlihat.
Coba. Oke. Hmm. Ini untuk programnya. Programnya itu terus coba ke loop aja, di bagian loopnya aja. Enggak, maksudnya itu di Mana ya? loop ya. Void loop, di void loopnya di Oh, void loop. Oh, baik. scroll void loop. Nah, udah segitu. Itu masalahnya di situ. Yang pertama. Itu jadi pot itu di situ kan kamu potensio float pot itu kan adalah nilai nilai ininya kan, nilai hasil mappingnya, terus udah masuk ke analog write. Nah, jadi yang digital write 9 itu sebenarnya nggak usah, yang di atas itu kan ada digital write 9. Oh, baik. Itu dihapus saja. Ya, ini. Oh, itu dihapus. Terus di build lagi coba. Coba Itu lagi. udah. Ini kalau dari kode kayaknya cukup itu. Terus kenapa? Ini masukin ke sini lagi nggak, Mas? Kalau sebelumnya udah masukin, sebenarnya nggak usah masukin lagi, udah bisa. Alamatnya harusnya masih sama. Oh, masalah. Baik, Mas. Tapi harus build lagi. Harus compile. Oh, di build ya? Harus di build lagi. Oh, okay. Coba lihat rangkaiannya di Proteus, di Zoom. Oke, sebenarnya kamu pakai L298 ya? Iya, Mas. Aku belum nyoba sih L298, kalau di Proteus ada masalah apa enggak? Coba, tapi coba dulu di start dulu. Kalau misalnya memang nggak bisa, nggak usah dihapus dulu, di start dulu aja. Kalau memang nggak bisa, coba di Proteus ini di play dulu. Sambil ganti-ganti nilainya. Nggak muter sama sekali ya? Iya. Kalau emang nggak muter sama sekali ya mending bagaimana? Simulasinya stop dulu. Putus. Ya. Cek. Lancar nggak sekarang? Sudah, lancar, Mas. Nah, ya. Coba di stop simulasinya. Udah kan? Udah di stop, terus habis itu powernya yang VCC sama VS itu kan ada itu yang atas itu kamu klik yang panahnya itu, klik 2 kali. Itu tulis plus 12V. Ada simbol plusnya. Oh, ada. Nah, dikasih simbol plus. Oke. Terus coba gini dulu aja. Simulasi, Mas ya? Masih enggak ya. Wah, ininya juga, Mas. Power yang bawah juga. Kalau yang itu pakai sih, yang enable pakai 5 volt. 5 volt. Oke. Yang sensor juga, yang potensio juga. Oke, coba di start lagi. Tetap enggak bisa. Coba aku mau lihat programnya lagi kok, dari apa namanya,
di programnya. Soalnya kok kedipnya kayak gitu. Ada yang mencurigakan. Coba. Iya. Bentar. Analog read port. Sebenarnya secara scalingnya sih Seribu 230 255. Bentar. Input bener 9. Harusnya tidak ada masalah sih dari program. Coba ganti driver. Oh, baik. Nah, ganti driver aja. Jadi L293D. Sudah, Mas. Oh, Nah, bisa, kan. Mas. Coba dikecilin potensinya, dirubah nilainya. Ngaruh nggak coba? Ngaruh, Mas. Ngaruh ya. Oh, baik, Mas. Ada sedikit Kenapa? pertanyaan juga, Mas. Oke, gimana? Untuk perbedaan float sama integer itu apa ya, Mas? Soalnya tadi saya pakai integer. Sebenarnya Bagaimana, kamu Mas? kalau mau pakai integer pun tidak ada masalah. Oh, nggak ada. Kalau ini ya pengaplikasiannya. Misalnya bedanya integer sama float itu cuma nilai data yang disimpan di variabel itu sama Ya. bentuknya. Kalau float itu dia bisa model-model data-data desimal 0,0 itu pakai float. Kalau integer itu bilangan cacah biasa. Cuma nanti dia ada range-nya. Kalau integer biasa itu nanti range-nya dari minus berapa ya? 32.000 sekian kalau tidak salah. Aku agak lupa data types. Untuk jelasnya tak copy di grup aja ya, untuk lengkapnya. Baik, Mas. Tentang tipe data. Oke. Jadi integer itu ada batasnya, Mas ya? Kalau float tidak ada gitu? Float itu ada, cuma maksudku ada juga. Bentuk datanya itu berbeda. Huruf juga Bentuk apakah datanya. bisa, Mas? Float? Kenapa? Float apakah bentuk huruf juga bisa, Mas ya? Nah, kalau huruf Kalau karakter pakainya char. Oh, char. Kan soalnya Karakter integer kalau nggak pakainya salah ngerubah ke angka ya, Mas ya? Nah, kalau integer itu cacah biasanya gitu. Ya. Oh, pakai char ya. Baik, Mas. Char. Terus kalau misalnya kalau huruf tapi banyak itu carnya dibuat array atau carnya pakainya string. Ya gitu. Itu itu pembahasannya di pembahasan tipe data sebenarnya, pembahasan tipe data di pemrograman C. Oh iya. Jadi intinya sama, Mas ya, float sama integer ya, untuk penyimpanan, mungkin penyimpanan yang berbeda ya, Mas. Ya, penyimpanan. Untuk kasus ini doang, kalau kasusnya kayak gini doang sebenarnya nggak terlalu ngaruh.
ngaruhnya kalau di ya kasus lain lah. Misal nanti kamu ada apa? Contohnya ada operasi pembagian atau ya pembagian itu mulai ngaruh. Kalau ada operasi pembagian itu kamu nggak bisa pakai integer. Oh, Datanya gitu. nanti nggak kayak float. Float kan nanti bisa tuh. Kalau pembagiannya misalnya hasil pembagiannya itu 2 dibagi 1,5 atau 3 dibagi 2 kan 1,5 itu. Iya. Kalau di integer nanti kalau nggak salah datanya jadi dibulatkan, entah jadi 1 entah jadi 2, aku agak lupa. Tapi kalau di float kamu bisa dapat angka 1,5 itu dapat disimpan di variabelnya. Jadi float lebih jelas gitu Mas ya. Untuk integer lebih ke dibulatkan angkanya. Dibulatkan angkanya, dan memang fungsinya integer bukan pengaplikasiannya bukan untuk menilai menyimpan bilangan desimal. Gitu. Baik, Mas. Terima kasih banyak. Oke. Apakah bisa stop share screen, Mas? Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas atas bantuannya. Terima kasih Mbak. Oke, gimana? Ternyata terjadi keberagaman permasalahan ini. Ya, lumayan ini hari ini. Maksudnya dapat banyak poin nggak kayaknya, iya kan? Ya, benar-benar. Bahasan. Oh iya, Ada yang karena waktunya ya? Ya waktu. Karena kita mengingat udah makin malam juga ya teman-teman. Kesepakatan aja sih mau diakhiri jam berapa gitu. Barangkali ada pertanyaan lagi maksudnya. Ya mungkin dari teman-teman. Kalau dari aku yang tadi itu yang untuk permasalahan yang kedua itu bisa kalian tunjukkan di pertemuan selanjutnya, nggak apa-apa sih. Ya benar. Oh ya, sebelum kembaliin ke Mas Victor, jadi kan ini ada yang mau tak sampaikan. Jadi kan kita kan untuk sekarang ini kan kayaknya sudah lumayan cukup lah untuk sekedar pengaplikasian sederhana basicnya dari praktis Arduino, pengaplikasian praktikalnya Arduino. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, mulai dari pertemuan selanjutnya itu kalau dari aku sendiri mungkin akan mencoba merancang gimana caranya untuk kita mulai masuk ke
yang lebih expert pengaplikasiannya bisa pakai STM32 ataupun gaya programnya yang berubah pakai register, atau lebih ke konsep yang lebih dasar itu nanti pembahasannya lebih ke arah situ, lebih ke teoritis. Sama ada kemungkinan lainnya itu dari teman-teman bisa mengajukan, nanti bisa tak bikin form atau bisa langsung di grup aja kalau misalnya nggak keberatan. Jadi kalian bisa langsung request materi, kalau bisa sih sepekan sebelumnya. Jadi request materi kira-kira mau bahas apa. Jadi kan pembahasannya lebih tepat sasaran gitu maksudnya. Jadi gitu sih untuk yang mau tak sampaikan. Jadi untuk mulai pertemuan selanjutnya kita kalau bisa pembahasannya udah lebih mulai ke kasus gitu, lebih kasus atau lebih ke yaitu lebih ke konsep. Kalau ke konsep itu nanti saya rancang. Kalau yang kasus-kasus itu mungkin dari teman-teman aja sih yang request, daripada saya ngasih kasus yang teman-teman malah nggak punya gambaran. Yang penting dari teman-teman aja, siapa tahu udah ada yang nyoba eksperimen tertentu atau dapat bocoran dari teman-teman yang di tim robot itu, mereka tuh ngerjain apa sih, terus gimana sih kok sebuah robot tuh sistemnya kayak gini tuh gimana sih kalau kita modelkan pada sebuah kode, sebuah program itu gimana sih, ya kurang lebih kayak gitu. Mungkin gitu aja sih kalau dari aku. Kalau misalnya kurang jelas bisa kalian tanyain, kalau misalnya sudah cukup ya saya serahkan ke Mas Victor. Ya, silakan sih teman-teman kalau ada pertanyaan, mungkin satu lagi lah kalau ada. Kalau nggak ada ya bisa bilang cukup aja ya, biar segera ditutup gitu. Jadi ya memang ini sih ya teman-teman, nyambung dari apa yang disampaikan Mas Ali barusan, memang tujuan utama kita itu emang itu tadi yang barusan disampaikan. Jadi kita fokus belajar lebih ke kasus langsung dan juga materi yang lebih advance. Contohnya ke STM32 itu tadi. Jadi selama ini yang kita lakukan itu ya itu bisa dihitung persiapan gitulah ke depannya, biar ada bekal gitu buat mengerjakan hal-hal yang lebih advance gitu. Itu sih. Jadi kalau mengira wah ini habis ini bisa ini. Bukan bisa ya. Habis ini apa yang harus dipelajari selesai nih. Waduh, jangan berpikir begitu dulu. Tidak semudah itu. Ya tapi bukan menakut-nakuti lah ya. Cuman kalau kita emang perlu bekal gitu buat next biar lebih gampang pemahamannya. Gitu sih. Gitu enggak sih Mas Ali? Iya betul. Jadi memang kita ada berapa pertemuan sih sejauh ini? 6 nggak sih kurang lebih? Ya. Atau ya kurang, atau 5 atau 4 itu. Jadi pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya ini cuma katakanlah kayak orientasi, perkenalan dulu. Soalnya kan audiensnya di sini saya asumsikan di situ juga ada dari teman-teman yang memang masih kosong sama sekali, belum ada bekal bekal mengenai pemrograman. Dan di sisi lain mungkin ada yang sudah, tapi ya saya mencoba menyesuaikan sama yang belum ini biar nggak terlalu kaget. Jadi pakai yang sederhana-sederhana dulu. Lalu ya ini karena secara perkenalannya saya rasa sih nggak terlalu sudah cukup dalam artian bukan sudah selesai. Arduino ini kalau mau dibahas sebenarnya masih banyak lagi, tapi kalau kita makan semua jam pertemuannya khusus buat Arduino nanti nggak selesai dan banyak waktu yang terbuang, yang katakan kita bisa membuat pembahasan yang lain. Yang ini sih yang ini inti-intinya, yang maksudnya hampir di semua kasus itu hampir kalau robot itu nggak mungkin lepas dari
hal-hal yang udah kita bahas sebelumnya itu seperti serial monitor apa namanya, komunikasi serial, terus GPIO, terus ADC, PWN itu. Tapi itu bukan berarti sudah pro, itu bukan, itu baru awalan banget. Bahkan pre awalan, maksudnya awalnya sebelum awal lah katakanlah. Bukan buat nakut-nakuti, tapi ya memang kayak gitu. Iya, benar sekali. Jadi ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan gitu aja ya. Iya, betul. Oke, gimana? Ada pertanyaan atau cukup? Cukup kali ya. Oke lah. Mungkin Mas, saya boleh minta koreksi hasilnya, tak, Mas? Gimana? Minta koreksi hasilnya, apakah benar atau salah ini, Mas, hasilnya? Coba aja. Yang mana? Hasil yang mana ini? Hasilnya yang perintah tadi itu loh, Mas. Oh, mau nunjukin. Kamu bisa share screen-nya, coba. Oh, mau Izin saya share screen. sekali. Oh, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sekali ini. Terakhir. Ayo. Coba. Ya, udah. Ya, situ-situ. Kayak komen. Ini simpot ya, nanti. Oh, tidak. Oh, bukan gitu. Saya tak tunjukin ya hasilnya ya. Harusnya seperti apa? Presentasi. Oke, kita tunjukin untuk teman-teman biar ada gambaran hasilnya seperti apa. Kan tadi kan ada dua sensor kan berarti ya ada 2 LDR. Nih, hasilnya tuh nanti seperti ini kurang lebih. Ini share screen-nya kelihatan ya. Ini katakan Terlihat, ini sensor, kelihatan. Ini sensor 1, ini motor 2, ini motor 1, ini sensor 2. Ketika ini tak kasih cahaya pada ambang batas tertentu, nanti dia ini gerak. Yang motor sensor 2 menggerakkan motor 1. Kalau tak kecilin ya mati. Sebaliknya kalau sensor 1 yang tak kasih cahaya pada ambang nilai tertentu, nanti yang motor 2 ini bergerak. Tuh, seperti itu. Jelas apa? Ilustrasinya sudah jelas belum? Sudah. Terima kasih, Mas. Oke. Oke, Mas Victor gimana? Takutnya kalau misalnya kemalaman. ya. Oke sih. Itu ya gambaran. Jadi barangkali teman-teman mau ngelanjutin sendiri, silakan. Nanti boleh ditunjukin ke grup biar teman-teman pada tahu. Ya, Dan betul. karena kita udah malam nih, kita tutup aja ya. Makasih buat teman-teman udah datang. Makasih Mas Ali juga udah nyampein materi, dan tadi juga banyak permasalahan, dan ya semoga semuanya tadi inilah next bisa kita manfaatin buat misal nemuin case lagi jadi tahu gimana solusinya gitu. Itu sih. Dan ya dari aku cukup dulu sih ya, sekian.